Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Irawan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak komunikasi massa dan dampak teknologi pada masyarakat. Saksikan di berikut. Ya, terbalik kan? Noro. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak yang pertama, dampak efektif negatif. Komunikasi massa memberikan efek konektif pada masyarakat karena pesan yang disampaikan melalui komunikasi tersebut memberikan informasi baru bagi penerimanya. Informasi itu bisa berupa gambaran atau tempat yang belum dikunjungi sebelumnya oleh komunikan. Melalui pesan yang dikandung dalam komunikasi massa, maka akan membuat masyarakat menjadi tahu apa informasi yang disampaikan oleh media massa. Adapun contohnya ialah penonton tahu bagaimana cara membuat suatu produk. Contoh yang kedua, atau penonton menjadi tahu jika ada lokasi wisata yang indah yang mungkin saja belum dikunjungi oleh komunikan. Dan yang kedua adalah efek efektif. Efek efektif berhubungan dengan perasaan atau emosi. Komunikasi massa menimbulkan efek efektif pada para komunikan. Ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator menimbulkan perasaan atau mengubah perasaan tertentu pada komunikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efek efektif ini, yaitu suasana emosional, skema konektif, situasi yang menimpa komunikan, serta faktor identifikasi. Contohnya adalah komunikan menjadi terbawa suasana saat ada musibah, bencana dalam yang terjadi, atau komunikan menjadi bagian saat ada suatu hal yang membanggakan untuk komunikan. Dan yang ketiga, efek behavioral, sama seperti efek konatif. Efek behavioral berkaitan dengan perilaku atau tindakan komunikan yang terlibat dalam komunikasi massa. Efek behavioral yang terjadi pada setiap individu berada sesuai individu tersebut. Contohnya adalah seorang anak menonton berita tentang tawuran. Anak tersebut mungkin akan belajar jika jangan ikut tawuran. Tetapi dia di lain sisi mungkin ada anak yang menjadi terobsesi oleh perilaku tawuran tersebut. Dan yang pertama, yang keempat, efek terhadap masyarakat. Efek komunikasi massa terhadap masyarakat berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap karakter yang ditunjukkan oleh media massa mengenai seseorang. Bagaimana penyampaiannya, pembawaannya, interaksi yang dilakukan, serta cara berpikir orang tersebut dikomunikasikan kepada publik. Contohnya adalah ada seorang politikus yang sedang ingin maju ke pemilihan kepada daerah. Di depan layar perilaku politikus ini menciptakan politikus yang jujur dan amanah. Secara tidak langsung politikus ini mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap dirinya. Dan yang kelima, efek sosial. Efek sosial berkaitan dengan perubahan struktur atas status sosial seseorang. Media massa juga dapat mempengaruhi pengetahuan, cara berpikir, interaksi ataupun perilaku seseorang. Adapun contohnya adalah seorang pedagang makanan keliling yang tidak mempunyai latar pendidikan apapun, namun sering membaca surat kabar yang sudah lama untuk dibaca informasi tentang cara mencari konsumen lebih banyak dan cara mengupgrade skill ini memasak hingga ia dapat membuat usaha maju. Berkat media massa ini, seorang pedagang
makanan yang jadinya berkomunikasi rendah menjadi sukses berkat media massa. Adapun efek yang keenam, itulah efek ekonomi. Efek ekonomi berkaitan dengan pengaruh komunikasi massa terhadap bidang pekerjaan, kebiasaannya sehari-hari serta hiburan dan masyarakat. Hadirnya komunikasi massa menyediakan lowongan pekerjaan di bidang apapun. Contohnya adalah komunikasi dapat membeli barang atau mendapat pekerjaan dari iklan pada beberapa media komunikasi massa seperti iklan televisi atau iklan pada surat kabar. Dampak positifnya adalah perkembangan teknologi. Yang pertama, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Dan yang ketiga, kemungkinan pembelajaran online sepenuhnya dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Mungkin beberapa dampak negatif perkembangan teknologi dapat dilihat. Yang pertama, membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang terinteraksi dengan teknologi. Adapun yang ketiga, meningkatkannya jumlah pengaruhan karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Mungkin yang tidak dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.